Sobat Foodpreneur Indonesia, balik lagi nih di Foodies Podcast bareng sama Bang Danis Punto Adi ya. Seperti biasa kita akan bahas tentang operation. Dan pertanyaan gue berikutnya nih salah satu concernnya nih Bang dari para foodpreneur, pebisnis F&B tentang purchasing nih Bang. Oke. Pembelian barang ya, baik yang raw material ataupun yang equipment gitu. Sebenarnya Bang, ini pertanyaan mungkin kedengarannya sesimpel Bang, kok simpel banget sih, tapi ini yang sering orang bingung sih Bang. Gimana sih cara dapat supplier yang paling murah sebenarnya Bang? Gitu. Ini yang pertanyaan yang mungkin banyak ditanya. Oke. Memang simpel, tapi ini satu proses pencarian ya. Oke. Yang memang menarik sih. Yeah. Jadi untuk mendapatkan supplier yang bagus itu bukan satu pekerjaan yang sekali kita melakukan langsung semua selesai. Tapi ini proses yang memang kita harus terus cari. Walaupun kita sudah punya satu supplier mungkin yang biasa mensuplai bahan-bahan baku untuk kita pakai, tapi tetap proses pencarian itu harus terus kita lakukan. Itu secara prosesnya ya. Ketika pertama kali kita mencari supplier, tentunya bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Jadi kalau misalnya barang-barang itu ada di pasaran, kita bisa mulai dari mencari beberapa alternatif supplier yang ada di pasaran secara umum. Karena kalau kita langsung masuk ke supplier yang memang mungkin levelnya lebih bilang lebih tinggi lagi, itu butuh proses ya. Kita dari sesuatu yang sifatnya umum, misalnya contoh saya mau mencari tomat, saya bisa mulai dari pasar besar dulu ya. Kalau di Bandung ada Ciroyom, mungkin ada Gede Bage dan sebagainya. Nah dari sana kita bisa ambil aja beberapa sampel pedagang ya. Kita ambil contoh 5-10, kita survei harganya kira-kira berapa, range-nya seperti apa, dan kita bandingkan juga. Sometimes harga lebih murah itu mungkin kualitasnya lebih rendah. Tapi gak harus kita selalu dapat bahan, harus cari yang terbaik kan, yang mungkin cukup buat kita seperti apa. Nah dari sana kita bisa coba dulu deh, coba mungkin 3 dari 5 supplier kita akan pakai. Tapi jangan mengandalkan hanya satu supplier, karena itu akan menjadi satu problem di masa yang akan datang. Kita akan sulit mencari alternatif. Dari 10 supplier yang ada, kita bisa pilih 3. Misalnya kita punya kebutuhan sekitar 10 kilo, kita split aja 3-3-4 seperti itu. Nanti sambil jalan, itu kan bisnis akan terus berkembang ya. Volume akan bertambah. Ketika volume permintaan kita semakin besar, di sana sebenarnya tahap awal kita bisa mulai melakukan satu negosiasi ke supplier existing. Di sana kita bisa ya diadu lah mana supplier terbaik dari 3 yang kita punya. Tapi sambil kita melakukan proses pendalaman terus terhadap harga supaya dapat yang terbaik, kualitas pun tetap stabil, tetap cari alternatif yang lain. Biasanya dari sana ketika volume semakin besar, arah atau network proses atau akses ke jaringan supplier yang lebih besar itu bisa terbuka. Biaya terbuka. Nah itu akan berjalan secara organik sih. Tapi intinya sih yang pertama jangan terlalu ribet-ribet banget ya. Langsung pengen dapat yang paling murah gitu. Kita akan mendapat yang terbaik itu dengan berjalannya waktu sih, dengan bisnis kita semakin besar, dengan volume pembelian kita yang semakin banyak juga. Otomatis supaya besar itu akan mencari kita sih. Tapi tahap awal start dari paling sederhana, tapi jangan hanya dengan satu, tapi punya beberapa alternatif. Di sana kita sambil mempelajari sebenarnya bagaimana sih cara supplier sebuah anggaplah satu item ini bekerja. Di sana baru kita mendalami lagi untuk dapat yang terbaik di kemudian hari seperti itu. Saya mau explore nih Bang, yang tadi Abang bilang tentang ini menarik soalnya. Gak usah cari yang terbaik lah, yang penting cukup aja dulu. Nah itu maksudnya gimana Bang ya? Karena kadang-kadang orang kan kalau belum mulai kan idealis Bang. Pengen beras yang paling bagus deh, ini yang paling bagus deh. Nah kalau maksudnya tuh gimana? Contoh, anggap kita mau membeli bawang merah. Bawang merah yang bagus itu adalah yang misalnya diameternya 2 cm. Contoh seperti itu ya. Kondisinya halus dan sebagainya, kita pengen perfect semuanya. Secara teori memang seperti itu yang dipakai, tetapi kita harus lihat dulu peruntukannya buat apa. Kalau pada akhirnya si bawang ini dihancurkan juga, digeprek misalnya, terus dan tampilan ke konsumennya pun nggak terlihat bentuknya bulat dengan diameter 2 cm, dan ternyata dari kualitas yang dihasilkan dari bawang merahnya pun nggak terlalu berbeda dengan yang
yang antara yang misalnya bulat 2 cm dengan yang cuma 1 cm nggak ada bedanya. Tapi ternyata 1 cm punya harga lebih murah 30%. Kenapa kita harus beli yang lebih mahal 30% gitu loh. Oke, bener juga. Jadi kita harus lihat dulu peruntungannya buat Peruntungan, apa oke. gitu loh. Baru kita akan putuskan oke mau yang terbaik atau enggak. Dan kita harus perhitungkan yang namanya harga ya. Apalagi kalau kita bicara bahan baku makanan dengan sekarang kompetisi yang begini ketat, pricing strategi itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan ya, menjadi senjata kita untuk bersaing dengan pesaing kita. Kalau kita tidak bisa menjaga harga bahan baku atau HBB kita di level yang cukup bagus, kita agak susah untuk nyeting harga yang kompetitif untuk margin yang bagus seperti itu kira-kira. Kalau boleh sedikit study case nih bang, karena kan banyak teman-teman foodpreneur mungkin masih di taraf UMKM gitu loh. Kalau ngambil contoh study case pas dulu jalanin nasi goreng mafia nih bang, awal banget storynya gitu. Apa yang bisa dikompromikan dan mana yang nggak bisa dikompromikan kalau produknya let's say nasi goreng untuk kualitas raw materialnya? Yang jelas yang tidak boleh dikompromikan itu adalah output akhir ya. Oke. Gitu. Jadi tarik dari dasar prinsipnya dulu. Jadi kita punya sebuah produk dengan satu level taste tertentu, itu yang harus dijaga. Baru dari sana kita masuk ke ingredient. Ya. Anggap dalam satu proses produk itu ada 10 ingredient yang dipakai. Nah, di sanalah kita bisa bermain dengan toleransi sebenarnya. Kita start dulu dari yang terbaik lah untuk bisa terbaik dalam artian bukan berarti yang lain jelek ya. Saya bilang tadi 2 cm itu adalah yang terbaik diameternya. Kita mulai dari sana, kita proses, hasilnya bagus. Coba kita lihat apakah bawang itu harus 2 cm, apakah bawang 1 cm contoh. Apakah garam itu harus yang harganya 9.000? Bisa nggak yang 7.000? Seperti itu. Kita coba setiap item bahan baku yang kita pakai itu kita cari pembanding-pembanding lain yang kira-kira secara cost itu bisa mendapatkan harga terbaik lah untuk setiap bahan baku tadi. Dari sana kita coba apakah mengurangi ke taste nggak, mengurangi kerasa atau tidak untuk output akhir. Kalau sekiranya tidak terlalu mengurangi signifikan ke hasil akhir, ya kenapa kita tidak pakai yang lebih murah? Seperti itu kira-kira gambarannya. Oke. Poin kedua yang mau saya elaborasi di bang tadi, dari awal jangan bergantung sama satu supplier. Padahal kadang-kadang bisnis apalagi pemula kadang-kadang wah gue udah nyaman nih sama si ini gitu kan, jadi ya udahlah gue lanjut aja sama dia gitu. Apakah dulu dari pas abang menjalani mafia itu langsung punya multiply supplier buat satu item atau gimana sih? Ketika di awal itu satu psikologi yang normal ya, karena dulu ketika kita gitu tim memulai juga kita nyaman dengan satu supplier tertentu. Biasanya baik-baik aja. Cuman ya saya tidak bilang semua supplier ya. Cuman kalau dari pengalaman personal kita ya, pada akhirnya ketika kita tergantung dan kita membesar, ada beberapa supplier oknum ya yang tidak bisa diajak berkembang bersama, memanfaatkan momen itu. Dulu sempat harga cabai dari 25.000 sama saya ingat ya, tiba-tiba naik menjadi 40.000, 45.000. Ya kita tahu memang sedang naik. Cuman ternyata ada satu poin di mana di pasar itu harga udah turun lagi menjadi sekitar 27.000, 28.000 karena kita nggak ada pembanding pada saat itu, ya percaya aja gitu. Ya udah, oke. Akhirnya supaya kita bilang, oh ya ini harga udah mulai turun nih, sekarang jadi 33.000. Kita percaya pada saat itu. Ternyata setelah di tracking lagi informasiin, dia itu memberitahu penurunan itu terlambat. Bukan terlambat, sengaja dilambatkan. Contoh anggapnya harusnya turunnya itu di tanggal 1, dia baru beritahu tanggal 5. Kita nggak ngerti kan. Oh ternyata sudah 4 hari dia udah taking profit, yang sebenarnya dari awal kita punya kesepakatan bahwa bolehlah fluktuasi harga tetapi harus ada transparansi. Karena dia nggak transparan di sana. Harga turun tetap dijaga sampai 4 hari, taking profit gede dapat gede lagi. Dan ternyata 33.000 juga bukan the best price-nya. Di pasar masih harganya ada sampai 28.000. Nah, itu menjadi sebuah dilema buat kita karena kita nggak ada komparasi informasi ya yang membuat jadi oke, ini kita lagi dimainin atau benar-benar kita dalam posisi harga terbaik. Itu satu. Yang kedua, kedekatan terlalu dekat juga. Kalau misalnya si mitra kita, supplier kita
cukup terbuka untuk improvement, sih nggak ada masalah ya. Jadi misalnya contoh, kamu punya kelemahan A, B, C, D, F, G, tolong benahi masalah itu. Kalau misalnya suppliernya atau partner kita itu oke sih, dia bisa improve. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita udah beritahu dia tetap nggak mau improve. Itu berat. Dan ketika kita mau cut dia, sulit. Karena sudah sangat dekat. Nah, ketika settingnya seperti itu jadi nggak enak nih. Tiba-tiba ada supplier lain masuk, masih alternatif lebih menarik, harga lebih oke, dia lebih mau improve, lebih mau dengerin apa yang kita mau. Tiba-tiba cut, itu gimana tuh? Nah, kalau settingan awalnya udah kayak gitu, ya mau nggak mau memang harus kita ganti kan. Cuma kan jadi nggak enak tuh relationnya gitu. Nah, kalau memang memungkinkan dari awal memang sudah kita buat profesional, itu akan membuat kita lebih nyaman sebenarnya sih dalam menjalankan bisnisnya di masa yang akan datang sama supplier kita seperti itu. Aturan main, cara hubungan tentang kerjasamanya, terus beberapa hal yang kita ekspektasiin ke dia sekarang dan di masa yang akan datang. Itu dari awal kalau bisa memang dikomunikasikan itu kan lebih enak. Satu hal yang menarik nih dan pasti sering kejadian gitu ketika kita nyari supplier. Let's say ini di awal gitu, kita mau bikin satu menu baru, kita belum ada bahan ini. Kita belum ada barang itu, kita lagi cari, terus kita mulai vetting new supplier gitu. Kalau dari pengalaman Bang Dani selama ini, mulai dari yang UMKM sampai sekarang udah level korporasi, kriteria apa sih Bang? Apakah solely on price atau hal yang lain yang harus dilihat gitu? Harga menjadi satu hal yang kita perhatikan ya. Cuman ada satu hal lagi yang menurut saya sih perlu menjadi concern juga, itu adalah masalah service after sales. Dalam artian tanggung jawab dia terhadap kualitas produk, terhadap sustainability, supply-nya seperti apa. Sustainability itu nggak cuma masalah ketika saya mengorder sekian selalu ada ya, tetapi ketika tiba-tiba nih kita udah buat perjanjian, misalnya pokoknya setiap hari harus kirim ya gitu. Tapi ternyata tiba-tiba hari itu penjualan naik nih. Di tengah hari kita minta support. Waduh gila nih, kita kurang, misalnya anggaplah kurang 5 kilo, bisa kirim nggak? Pinjemin barang nggak sore ini? Bisa. Nah gitu-gitu penting itu. Cara ngeceknya gimana sih? Karena kalau awal belum ketahuan. Agak susah ya. Kalau ngomongin tingkat kepastian dari awal bisa, itu sulit. Tetap waktu yang akan menjawab ya. Kalau dari awal ya dari diskusi sama obrolan lisan aja, bisa sama supaya saya butuh A, B, C, D, F, G, bisa nggak support dan lain sebagainya. Ada langsung secara tegas dari awal nggak bisa gitu. Ada seperti itu biasanya. Tapi ada yang saya bisa. Nah, itu yang gitu-gitu bisa kita jajaki. Walaupun pada saat prakteknya nggak semua juga implementasinya sesuai apa yang dijanjikan di awal. Tapi kan minimal kita punya opsi. Dan itu bisa jadiin satu dasar kita untuk memilih partner kita. Nah, itu poinnya kenapa kita jangan cuma satu, 2, 3. Jadi anggaplah 3, 2 fail, 1 masih bisa diandalin gitu. Berikutnya cari penggantinya aja buat 2 yang lain, seperti itu kira-kira. Kalau reference check dijalanin nggak sih Bang? Sebenarnya kayak misalnya buka dong client list lu yang lain, itu memungkinkan nggak kayak gitu? Itu kayaknya kurang oke ya. Karena ketika kita seperti itu ada kemungkinan kita akan dilakukan hal sama ya. Betul juga sih. Gue mau breakdown lagi satu lagi Bang, poin yang tadi Bang bilang gitu. Berarti memang ketika mulai don't press too much on price di negotiate di awal, tapi setelah ada quantity cukup baru mulai. Nah, tahu poinnya di mana udah mulai harus negotiate harganya untuk diturunin tuh gimana sih Bang caranya kalau dia mulai starting dari UMKM gitu? Ketika kita berpikir bahwa sales kita sudah mulai stabil. Sales mulai ya. Apalagi kalau salesnya sudah mulai naik. Berarti di dalam hal ini power of negotiation kita lebih kuat sebenarnya. Karena yang dulu awalnya mungkin dia belum trust sama brand kita atau bisnis kita, ini mungkin nggak sih kalau saya kasih harga murah itu bisa benar sustain seperti apa yang diomongin gitu. Ya sudahlah, sama-sama beresiko ya. Tapi ketika bisnisnya sudah jelas running, apalagi growth-nya sudah mulai bagus dan sebagainya, sebenarnya dalam hal itu secara psikologik supplier udah butuh kita. Di sanalah sebenarnya ketika dia sudah merasa dia butuh kita, ya kita bisa bermain untuk ngomongin
negosiasi. Tapi di situ kan berarti ada komitmen dua arah ya. Karena supplier juga ketika dia ingin mereduce harga, dia butuh kepastian volume. Karena ujung-ujungnya kan total keuntungan dapat sama dia. Orang nggak apa margin berkurang, tapi kalau volume dapat meningkat kan lumayan. Oke. Satu titik mana ketika kita udah mulai harus, kan awal kemungkinan besar itu masih dihandle sama owner nih, awal-awal beli A, beli B, beli C gitu. Kapan kita udah mulai harus nge-hire orang untuk handling that dedicated gitu loh untuk si purchasing ini? Yang pertama itu ketika kita sudah memahami ini, saya bicara ketika kita memulai bisnis sebagai UKM ya, sebagai UKM ya. Yang pertama ya kita pastikan dulu bahwa kita sebagai pemilik bisnis itu memahami sebenarnya permainan di pasar itu seperti apa. Nah, itu dulu. Permainannya seperti apa. Nah, kemungkinan ada celah-celahnya di mana. Nah, dan akses kita ke supplier-supplier sudah cukup kuat. Minimum pemilik barangnya kita kenal, terus kita tahu harus ngecek kemana di kemudian hari jika memang proses rutinitas ini dijalankan oleh guru kita atau tim kita. Ketika pola permainannya untuk suplai bahan ini kita sudah mulai terbaca, kita bangun sistem kan, sistem pembeliannya seperti apa, sistem pembayarannya seperti apa, sistem pengiriman barangnya gimana, sistem controlling penerimaan barang seperti apa. Ketika kita sudah memahami kondisi yang ada dan kita sudah siapkan sistem untuk kontrol semua proses tadi, ya di situ sebenarnya kita ready sih untuk melakukan pendelegasian ke tim kita untuk melakukan pembelian secara mandiri ya, profesional seperti itu. Jadi setelah memahami dulu permainan di pasar ini, celah-celahnya di mana, baru hire. Oke, that's a good point bang. Terakhir bang, ini sekali lagi mungkin ini pertanyaan yang cukup mundane, kayak simple, tapi sekali lagi nih dihadapin dan pengalaman kita sih kalau ada workshop atau kayak seperti ini jadi kelas banyak yang nanya kayak di mana sih sebenarnya ada list supplier kan kayak itu tuh gimana sih bang, kayak memang harus mereka nyari random di pasar, lihat di Google, atau sebenarnya ada nggak sih satu reference buat kayak pengadaan buat vendor supplier? Sebenarnya sih saya tidak bisa memberikan satu list dari mana ya, karena memang untuk mencari supplier itu memang kita harus ke lapangan sih. Untuk tahap awal ya, kita bicarain tahap awal sebelum mulai bisnis, ya kita mau harus terjun ke lapangan. Kita harus cari di mana source-nya gitu, ada di mana sumbernya. Oke, cabai banyak di mana dijual, misalnya kalau kita beli cabai, bawang di mana, plastik di mana, itu kita harus benar-benar nyari sih. Ya bisa dari sumber manapun ya, bisa dari internet, bisa dari iklan koran, bisa dari tanya juga. Misalnya anggaplah kita pengen tahu nih harga cabai yang lebih murah dibandingin pasaran umum di mana, kita bisa kan main ke pasar, belanja cabai, nanya-nanya aja setiap pagi. Mereka dapat dari mana? Kalau misalnya teman-teman semua ke pasar tuh setiap pagi itu pasti ada tuh truk yang drop-dropin bahan-bahan segar, kan bisa tanya ke supirnya, ini dari mana pak barangnya. Di situ kan kita bisa melakukan investigasi lebih dalam lagi ya, tracking seperti itu. Jadi remah-remahnya itu di mana, kita ikutin remah-remahnya aja, pasti ujungnya ada di situ gitu. Nah, memang prosesnya harus seperti itu. Kalau kita memang memulai dari nol sekali ya, memang butuh proses seperti itu. Kita akan lanjutin terus teman-teman, makin seru lagi nanti obrolannya tentang operation, the details of how to run a F&B business. Stay tune terus di Foodies Podcast.